Ya, halo. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Jumpa lagi dengan saya, dengan Bapak Toto. Baik, untuk kali ini kita akan belajar tentang bab kedua dari kelas 11 IPA semester 1, yaitu tentang jaringan tumbuhan dan jaringan hewan. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain siswa mampu membedakan ya antara tipe-tipe jaringan pada tumbuhan, ya ada epidermis, ada kolenkim, ada xilem, floem, kambium dan sebagainya. Kemudian mampu mendeskripsikan fungsinya masing-masing. Serta mampu kalau untuk jaringan hewan mampu membedakan antar jaringan pada hewan ya ada epitel, ada otot, tulang, saraf, ikat ya, jaringan ikat yang membentuk pembentukan organ pada hewan dan juga mampu menunjukkan fungsi masing-masing jaringan pada hewan. Yaitu beberapa tujuan pembelajaran kita. Kita awali dari jaringan tumbuhan terlebih dahulu ya. Jadi jaringan tumbuhan kenapa kok harus kita pelajari sih? Karena dari pengetahuan mengenai jaringan tumbuhan ini, kita mampu untuk membuat perbanyakan atau budidaya tanaman ya dengan menggunakan kultur jaringan. Jadi kalau misalnya kita bandingkan dengan budidaya menggunakan stek ya, yang menggunakan batang, misalnya dari 1 meter batang, kita bisa membuat menjadi 3 atau 4 tanaman baru. Tapi kalau dengan menggunakan kultur jaringan dari 1 meter batang ya, misalnya batang singkong ya, itu kita bisa membuat menjadi ribuan bahkan jutaan dari tanaman baru karena kita hanya mengambil jaringannya itu sekitar 1 sampai 2 cm saja dari jaringannya. Oke, di sini ada beberapa tanaman yang sudah dibudidayakan ya atau dikultur menggunakan teknik kultur jaringan tanaman ya. Di sini salah satu contohnya adalah bibit pisang. Jadi bibit pisang kultur jaringan ini adalah bibit yang dihasilkan melalui jaringan pada media buatan dalam laboratorium. Jadi bibit pisang ini ditumbuhkan dari pengambilan jaringan pada pohon pisang ya. Kemudian ditaruh di media buatan yang media yang mengandung nutrisi, mengandung mineral ya, makronutrien, mikronutrien, kemudian mengandung agar-agar ya dan ditumbuhkan di laboratorium atau in vitro. Kemudian dalam ruang steril ya, nanti jaringannya akan membentuk kalus ya, jaringan meristemnya akan membentuk kalus ya. Jadi setelah diambil jaringannya, kemudian ditaruh di dalam media, kemudian dirawat ya atau ditaruh di dalam ruang steril untuk membentuk kalus dan bertunas sebanyak. Nah, kemudian tunas yang bergerombol ya, atau kalus-kalus atau tunas-tunas yang bergerombol nanti bisa dipisahkan menjadi satu atau dua-dua. Nah, tunas-tunas ini nanti ditumbuhkan dalam medium secara terpisah agar tumbuh tunas baru. Kemudian tunas tersebut ditumbuhkan dalam medium baru ditambahkan dengan arang kayu dan gula. Arang kayu ini fungsinya buat detoksifikasi ya, jadi untuk menetralkan racun atau untuk menetralkan bakteri ya, atau virus ya. Dan juga gula. Gula di sini fungsinya sebagai sumber karbon dari pertumbuhannya. Jadi untuk pembuatan energinya ya. Kemudian untuk pembuatan organel-organelnya pasti membutuhkan sumber karbon. Nah, sumber karbonnya itu diambilnya dari gula. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Jadi untuk jaringan tumbuhan ini ada beberapa jaringan. Yang paling pertama itu adalah jaringan meristem. Oke. Jaringan meristem terdiri dari sekelompok sel yang tetap berada fase pembelahan. Ya, jadi jaringan meristem ini adalah jaringan yang mempunyai kemampuan untuk membelah secara terus-menerus, gitu ya. Karena bersifat embriomatis ya. Bisa untuk membelah secara terus-menerus. Berdasarkan posisinya, meristem apikal ini
Meristem ini bisa dibedakan menjadi beberapa macam, ya. Ada meristem apikal. Apikal itu ujung, ya. Terdapat di ujung pucuk utama dan pucuk lateral serta ujung akar. Jadi di ujung-ujung meristemnya ini. Kemudian yang kedua ada meristem interkalar. Meristem interkalar ini terdapat di antara jaringan dewasa. Ya, di antaranya gitu, inter itu di antara. Kemudian ada meristem lateral, ini terletak sejajar dengan permukaan organ, ya, tempat ditemukannya dengan permukaan. Jadi di permukaan sebelah samping, ya, lateral itu samping. Berdasarkan usul-usulnya ada meristem primer, ya, karena dibentuk dari awal pertumbuhan embrio, ya. Kemudian ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini asalnya dari meristem primer juga, ya. Jadi semuanya ini punya sifat selalu membelah terus-menerus. Ya, yang kedua ada jaringan dewasa. Ya, untuk jaringan dewasa ini punya sifat-sifat tidak mempunyai aktivitas untuk memperbanyak diri, ya. Jadi bedanya kalau jaringan meristem dia punya kemampuan untuk memperbanyak diri atau untuk membelah secara terus-menerus. Tapi untuk jaringan dewasa, ya, ketika tumbuhan itu sudah dewasa, nah si jaringan dewasa ini sudah tidak mempunyai kemampuan untuk memperbanyak diri, tidak punya kemampuan untuk membelah secara terus-menerus, ya. Kemudian mempunyai ukuran yang relatif besar dibandingkan sel-sel meristem, ya. Kalau sel meristem lebih kecil. Mempunyai vakuola besar sehingga plasma selnya sedikit dan merupakan selaput yang menempel pada dinding sel. Ya, jadi ada vakuola yang besar, ya. Sehingga saking besarnya plasma selnya itu hanya sedikit gitu, ya. Terkadang, ya, bentuk beberapa jaringan dewasa itu sel-selnya mati. Ya. Kemudian selnya telah mengalami penebalan dinding, ya, telah mengalami penebalan dinding sesuai dengan fungsinya. Jadi dia sudah tebal, ya. Kemudian di antara sel-selnya jumpai ruang antar sel. Ada ruang antar sel, beda dengan jaringan meristem. Kalau jaringan meristem tidak punya ruang antar sel di situ. Oke, lanjut untuk jaringan dewasa penyusun organ tumbuhan tingkat tinggi. Di antaranya yang paling pertama dan yang paling luar itu adalah jaringan pelindung, ya. Jaringan epidermis disebut juga jaringan pelindung karena fungsinya salah satunya untuk melindungi bagian dalam tumbuhan, ya. Jadi dia yang letaknya paling luar, epidermis, ya. Pada permukaan organ primer tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga dan buah. Ini fungsinya untuk melindungi bagian dalam, ya, pastinya, ya. Kalau epidermis ini dia punya sel-selnya itu rapat-rapat, jadi tidak longgar. Kenapa kok harus rapat? Karena dia punya fungsi untuk melindungi. Jadi untuk menghambat serangan-serangan dari bakteri atau mikroba yang lainnya, ya. Nah, untuk sel-sel epidermis ini dia mampu berkembang atau berdiferensiasi menjadi alat tambahan atau derivat epidermis, ya. Beberapa jenis-jenis hasil dari diferensiasi epidermis diantaranya yang pertama ada stoma atau stomata itu, ya. Stoma atau stomata ini adalah lubang atau celah yang terdapat pada epidermis organ tumbuhan yang dibatasi oleh sel khusus yang disebut sel penutup. Jadi kalau stomata itu kan dia bentuknya seperti ini, ya, seperti bibir, nih. Jadi ada dua katup, ya, seperti bibir yang katup itu disebutnya sel penutup yang bibirnya itu, ya. Bibirnya disebut sel penutup atau sel penjaga. Nah, tengah-tengahnya itu stomata, ya. Biasanya untuk pertukaran gas di situ. Kemudian ada trikoma. Ini berasal dari sel-sel epidermis. Kalau trikoma ini seperti bulu-bulu halus, ya. Bulu-bulu halus di bagian permukaan ini juga hasil dari diferensiasi epidermis. Kemudian ada sel kipas, tersusun dari beberapa sel berdinding tipis, ukuran yang lebih besar dibandingkan sel-sel epidermis di sekitarnya. Jadi sel-sel kipas, ya, bentuknya memang seperti kipas di situ. Ada epidermis ganda, ya, jadi ada lebih dari satu lapis sel di bawah epidermisnya.
Ini ada Moraceae, ada Piperaceae, ada Begoniaceae, kemudian ada Malvaceae, ya di sini macam-macam tumbuhan yang sifatnya dia epidermis ganda, punya lebih dari 2 lapis, dari 1 lapis epidermis, gitu ya. Ya, tadi yang paling luar adalah jaringan epidermis. Kemudian bagian yang kedua, yaitu jaringan dasar atau parenkim. Parenkim ini dijumpai di antara epidermis dan pembuluh angkut pada akar dan batang sebagai korteks. Epidermis dapat dijumpai sebagai empulur batang, dan pada daun parenkim merupakan mesofil daun. Ya, jadi si parenkim ini sebenarnya dia punya sifat mirip seperti jaringan meristem. Jadi diantaranya itu dia masih bisa untuk membelah secara terus-menerus. Nah, parenkim ini yang dia punya kemampuan untuk membentuk kalus itu dari jaringan parenkim, ya. Jadi kalau pada daun ini biasanya membentuk mesofil daun. Jaringan penyokong atau penguat. Nah, jadi jaringan penyokong atau penguat ini dibedakan menjadi jaringan kolenkim dan jaringan sklerenkim. Kalau jaringan kolenkim ini adalah jaringan penyokong atau penguat untuk batang tanaman yang masih muda, ya, untuk tanaman-tanaman yang masih muda. Sedangkan ketika dia sudah dewasa, ya, si kolenkim ini akan berubah menjadi sklerenkim untuk tanaman yang sudah dewasa. Umumnya si kolenkim ini lapisan dindingnya lebih tipis dibandingkan dengan sklerenkim. Jadi sklerenkim dia lebih tebal. Ya, di sini jaringan kolenkim tadi ya, salah satu jaringan penguat atau penyokong, mempunyai protoplas tidak mempunyai dinding sekunder, tetapi mempunyai sel primer yang lebih tebal daripada sel-sel parenkim. Jadi sel-selnya lebih tebal karena fungsinya untuk penyokong, ya, untuk penguat. Membantu mengokohkan bagian tumbuhan yang masih muda. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan yang muda itu disokongnya oleh jaringan kolenkim. Tidak memiliki dinding sekunder dan bahan penguat lignin. Ya, jadi dia nggak punya dinding sekunder, nggak punya dinding tambahan, ya. Kemudian bahan penguatnya lignin, tidak mempunyai lignin. Biasanya berkelompok dalam bentuk untaian atau silinder. Ya, jadi berkelompok dia umumnya bentuknya, ya. Kemudian jaringan sklerenkim, ya, jadi jaringan sklerenkim adalah hasil pertumbuhan dari jaringan kolenkim. Jadi ketika tumbuhan itu sudah tumbuh dewasa, si kolenkim ini akan mengganti rupa menjadi sklerenkim. Nah, di sini sklerenkim tersusun oleh sel-sel mati, seluruh bagian dinding, ya, seluruh bagian dindingnya mengalami penebalan sehingga memiliki sifat kuat. Ya, jadi sel-selnya mati, dindingnya lebih tebal. Jadi punya dinding sekunder dia. Jaringan sklerenkim terdiri atas serabut atau serat, ya. Pada umumnya terdapat dalam bentuk untaian atau dalam bentuk lingkaran. Kemudian selain serat atau serabut ada sklerait, ya. Sklerait ini yang membuat dia lebih keras, lebih kuat gitu, ya. Sklerait lebih pendek daripada serat, terutama di dalam kulit kayu, pembuluh tapis, dan dalam buah atau biji. Nah, sklerait ini kalau dalam buah itu ada dalam buah pir. Kalau kamu suka makan buah pir, itu ada seperti kerutuk-kerutuk, ya, kayak batu, itu namanya jaringan sklerait, ya. Itu kalau dalam buah, ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler, ya. Di sini kalau kita lihat jaringan vaskuler atau jaringan pengangkut itu ada 2, yaitu jaringan xilem dan jaringan floem. Kalau jaringan xilem itu adalah jaringan yang punya fungsi untuk mengambil air dan juga hara dari dalam tanah, ya, dari akar mengambil dari dalam tanah, kemudian dioper ke daun. Sedangkan kalau floem itu fungsinya untuk mendistribusikan hasil fotosintesis atau hasil pemasakan di daun ke seluruh bagian tubuh. Nah, di sini ada
perbedaan dari struktur silem dan floem ya. Ini kalau kita lihat silem dulu dia ada pembuluh ya. Pembuluhnya itu mirip seperti pipa tabung ya. Pipa tabung besar ya. Kemudian ada serat-serat yang terpelintir di sini. Itu ada pembuluh, ada serat, itu silem. Sedangkan kalau floem dia punya tabung tipis, tapi di antara tabung itu ada sekat di sini ya. Ada sekat-sekat ya di sini nih. Ada sekat-sekat antar tabung. Itu yang membedakan antara si floem dengan silem. Kalau silem di tabungnya itu tidak punya sekat ya, sekat antar ruang ya di sini. Sedangkan kalau di floem itu tabungnya itu punya sekatnya. Ya, ada lempeng tipisnya di situ. Ya. Itu perbedaan silem sama floem. Silem untuk sirkulasi air ya dan mineral dari akar ya, untuk pengambilan air mineral dari akar ya. Penyusun silem merupakan sel mati dengan dinding yang sangat tebal, tersusun dari zat lignin ya, zat lilin ya. Sehingga silem berfungsi sebagai jaringan penguat juga, salah satu fungsinya ya. Jadi selain untuk pengangkut atau vaskuler, dia juga berfungsi sebagai jaringan penguat. Unsur-unsur silem terdiri dari unsur trakeal, ada serabut silem, dan juga ada parenkim silem. Ini unsur-unsur dari silem ya, yang tadi sudah kita lihat gambarnya. Sedangkan, nah di sini ada penjelasannya tentang unsur trakeal. Unsur trakeal ini terdiri dari trakea dan trakeit. Trakea tersusun oleh sel-sel berbentuk tabung yang berhubungan pada ujung-ujungnya. Sedangkan kalau trakeit berupa sel lancip dan panjang dengan dinding sel yang berlubang-lubang noktah. Ya, jadi ada dua tuh. Ada yang menyerupai tabung ya, dan tabungnya ini di setiap ujungnya itu saling berhubungan. Kemudian ada trakeit. Trakeit ini dia seperti tabung tapi lebih tipis ya, lebih lonjong. Ya. Kemudian di dinding selnya itu ada lubang-lubang noktahnya. Kemudian yang berikutnya ada serabut silem. Serabut silem ini punya dindingnya tebal, kemudian memiliki noktah yang lebih sempit daripada noktah trakeit. Ya. Noktahnya dia lebih kecil-kecil daripada noktah yang pada trakeit. Kemudian ada parenkim silem, ini tersusun dari sel-sel yang masih hidup ya, berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Itu dari silem. Berikutnya floem. Floem terdiri dari unsur-unsur tapis yang pertama, atau sel-sel tapis berbentuk tabung dengan bagian ujungnya berlubang-lubang atau berpori-pori. Ya, kemudian ada sel pengiring, ini berhubungan erat dengan pembuluh tapis ya, berbentuk silinder, lebih besar daripada sel-sel tapis ya, kayak seperti tabung yang tadi ya, yang kita lihat tadi. Kemudian ada serabut silem berbentuk panjang dengan ujung-ujung yang saling berhimpit. Dan ada parenkim floem, sel hidup ya, selnya hidup yang memiliki dinding primer dengan lubang kecil yang disebut noktah ya. Jadi itu unsur-unsur dari silem dan unsur-unsur dari floem ya. Nah, untuk tipe-tipe berkas pengangkut, nah, tipe-tipe vaskuler, tipe-tipe berkas pengangkut. Yang pertama adalah tipe kolateral. Tipe kolateral ini adalah berkas pengangkut di mana silem dan floem itu terletak berdampingan. Ada beberapa tipe, di sini tipe kolateral terbuka. Jika antara silem dan floem terdapat kambium. Jadi misalnya di sini nih. Sini ya. Di sini silem, di sini floem. Ya. Nah, di sini adalah kambium. Jadi ada kambiumnya. Sedangkan kalau tipe kolateral tertutup, jika antara silem dan floem tidak dijumpai kambium. Ini umumnya pada monokotil ya. Ya, di sini floem, di sini silem. Ya, jadi dia ada banyak. Ya, di sini floem, di sini silem.
Jadi tidak ada kambium seperti yang ada pada kolateral terbuka. Jadi dia langsung. Umumnya kolateral terbuka itu ada pada tumbuhan dikotil, tapi kolateral tertutup adanya pada tumbuhan monokotil, gitu ya. Ada lagi tipe konsentris. Konsentris itu xilem dikelilingi floem atau sebaliknya floem dikelilingi xilem. Ada tipe konsentris amfikribral. Ya, amfikribral ini xilemnya berada di tengah. Ya, jadi di sininya xilem, ya, di sininya floem. Nah, kemudian ada tipe konsentris amfifasal. Amfifasal itu floemnya di tengah, ya, kebalikannya. Di sininya floem, ya, di luarnya xilem. Kemudian ada tipe radial, berkas pengangkut dan xilem. Xilem dan floem letaknya bergantian menurut jari-jari lingkaran. Jadi seperti ini. Jadi di sini misalnya ada batang, ya. Jadi dia berganti-gantian. Ini xilem, ini floem. Ini xilem, ini floem. Ini xilem, ini floem. Ya, bergantian terus-menerus menurut jari-jari lingkaran. Nah, itu jadi tipe-tipe dari jaringan pengangkut atau jaringan vaskuler. Kemudian ada jaringan sekretoris. Jaringan sekretoris ini adalah jaringan yang berfungsi untuk mengeluarkan sebuah senyawa-senyawa, ya. Ini ada sel kelenjar berasal dari parenkim dasar yang mengalami diferensiasi dan mengandung senyawa hasil metabolisme. Ya, sel kelenjarnya disebut ideoblas kalau bentuknya berbeda dengan sel-sel di sekitarnya. Ini contoh sel kelenjar ada di biji kacang, ya, arakis, ada kulit kayu manis, ada cinnamon, ya, dan dalam rizoma jahe atau Zingiber officinale. Ini ada sel-sel kelenjar yang mengandung senyawa metabolis umumnya. Kemudian saluran kelenjar. Jadi untuk jaringan sekretoris ini dia selain punya sel-sel kelenjar, punya saluran kelenjar. Saluran kelenjar ini terdiri dari sekelompok sel yang dindingnya tipis, ya, dengan protoplas yang kental, mengelilingi suatu ruang yang berisi senyawa yang dihasilkan oleh sel-sel tersebut. Misalnya adalah saluran kelenjar pada daun jeruk atau citrus spesies, ya. Kemudian untuk saluran getah, ini terdiri dari sel-sel yang mengalami fusi membentuk suatu sistem jaringan yang menembus jaringan lain dalam tubuh, ya. Jadi ada getahnya, saluran getah. Baik, itu saya pikir dari jaringan-jaringan pada tumbuhan. Jadi saya ulangi, pada jaringan tumbuhan itu dia ada jaringan yang paling luas itu adalah jaringan epidermis, ya, kalau pada jaringan dewasa. Jadi ada jaringan tumbuhan itu ada jaringan meristem, ada jaringan dewasa. Kalau jaringan meristem itu adalah jaringan yang mampu membelah secara terus-menerus, ya, mampu mengalami pembelahan. Tapi kalau jaringan dewasa, beberapa ada yang sudah tidak mampu untuk membelah, beberapa masih ada yang bisa, ya. Untuk jaringan dewasa ini ada jaringan epidermis, ada jaringan parenkim, ya, kemudian ada jaringan pengangkut, ada jaringan penyokong, ada jaringan sekretori, ya, dan beberapa lainnya tadi yang sudah saya sebutkan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai jaringan tumbuhan ini, dan untuk jaringan hewan kita akan sampaikan di video saya berikutnya. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum, selamat pagi.